Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review CCTV lagi. Masih dari Xiaomi tapi kali ini yang tipenya Mi 360 Home Security Camera 2K. Setelah gue pakai yang versi Full HD-nya kemarin dan puas, sekarang gue memang perlu satu CCTV lagi. Makanya gue coba beli yang berbeda, yaitu yang seri 2K ini. Di boxnya sendiri udah ada tandanya 2K untuk ngebedain sama yang seri Full HD. Walaupun memang dari bentuk CCTV-nya sendiri memang agak berbeda ya. Dan ini gue beli yang versi global, garansi TAM 6 bulan. Di samping boxnya ada beberapa fitur unggulan. Yang pertama resolusi 3 megapiksel, aperture 1,4, low light full color, dan AI human detection. Di samping boxnya sebelah sini juga ada beberapa fitur unggulan lainnya. Sedangkan di bagian belakang box ada spesifikasi lengkap dari kamera CCTV-nya. Nah, sekarang kita mau buka boxnya untuk lihat ada apa aja di dalamnya. Di dalam box yang kecil ini ada beberapa aksesoris. Yang pertama, ini ada kabel micro USB. Yang kedua, ini ada bracket untuk wall mounting. Dan yang selanjutnya ini ada manual booknya. Nah, ini kita cuma dapat kabel micro USB ini aja. Untuk power adapternya kita harus beli secara terpisah. Oke, sekarang kita mau lihat kameranya. Ini bentuknya agak berbeda ya dengan yang versi Full HD kemarin. Bagian bawahnya terutama, ini lebih kerucut. Kalau yang versi Full HD kemarin, bagian bawahnya itu seperti silinder. Di bagian atas lensanya ini ada activity LED atau LED status. Sedangkan di bagian bawahnya ada mikrofon. Kalau kita geser lensanya ke arah atas seperti ini, akan terlihat slot untuk micro SD-nya. Gue bakal coba pasangin micro SD 32 GB sesuai dengan kapasitas maksimum yang disupport oleh CCTV ini. Nah, ini cara masukin micro SD-nya, posisi labelnya menghadap ke atas. Di bagian belakang CCTV ini ada loudspeaker, dan di sini ada port untuk micro USB. Dan di sebelahnya ada tombol untuk reset. Ini lebih gampang ya dibanding yang versi Full HD kemarin harus pakai jarum. Kalau ini tinggal dipencet aja. Di bagian bawah CCTV ada label yang berisi QR code untuk di-scan di aplikasi Mi Home. Ini dia aplikasi Mi Home atau Xiaomi Home yang teman-teman perluin untuk setup CCTV ini. Teman-teman bisa download di iOS dan juga di Android.
use the mobile phone scan the QR code on the board labeled Enter the configuration interface. Waiting for connection. Nah, kalau udah ada perintah seperti ini, teman-teman tinggal ambil handphone teman-teman, buka aplikasi Mi Home-nya, dan pilih yang Add Device. Waiting for connection. Nah, sekarang teman-teman tinggal scan QR Code yang ada di bawah CCTV-nya via aplikasi Mi Home tadi. Kalau CCTV-nya udah pernah di-pairing sebelumnya, untuk pairing ulang, teman-teman harus reset dulu CCTV-nya. Selanjutnya, teman-teman masukin password Wi-Fi yang ada di rumah. Dan yang selanjutnya, konekin smartphone-nya teman-teman ke Wi-Fi kameranya. Kalau misalnya udah, teman-teman tinggal buka lagi aplikasi Mi Home-nya. Teman-teman tinggal tunggu aja sampai prosesnya selesai. Connection to Wi-Fi completed. Pairing to account completed. Device online. Yang selanjutnya teman-teman bisa rubah nama ruangan tempat CCTV ini akan diletakkan nantinya. Atau teman-teman juga bisa rubah nama CCTV-nya supaya nggak ketukar dengan CCTV lain yang ada di rumah teman-teman. Sekarang gue bakal tunjukin fungsi intercom-nya, dan ini contoh suara loudspeaker-nya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah testing speaker CCTV Xiaomi Home Security Camera 2K. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini adalah contoh speaker untuk komunikasi via aplikasinya Mi Security Home Camera 2K. Tes 1 2 3. Buat teman-teman yang baru pertama kali pakai aplikasi Mi Home, gue bakal jelasin beberapa fungsi dasarnya. Kalau misalnya teman-teman udah sampai di layar yang ini, deretan icon yang di atas, yang pertama itu untuk matiin CCTV-nya. Yang kedua, untuk aktifin speakernya, supaya kita bisa ngedenger suara dari area sekitar CCTV dipasang. Yang ketiga, itu ada pilihan resolusi untuk previewnya. Teman-teman bisa pilih 360 atau 2K. Kalau misalnya teman-teman akses internetnya agak lambat, teman-teman pilih yang 360 aja. Icon yang keempat untuk rubah ke mode full screen. Selanjutnya yang di baris kedua, yang pertama untuk aktifin mikrofonnya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berbicara dengan orang yang ada di ruangan tempat CCTV itu diletakkan, teman-teman bisa klik tombol mikrofon ini. Yang kedua, ada tombol untuk ngambil foto. Dan icon yang ketiga untuk ngambil atau record video. Sedangkan yang keempat untuk rubah posisi CCTV-nya. Nanti bakal muncul virtual joystick-nya untuk diarahin ke atas, ke bawah, atau ke kiri atau ke kanan. Selanjutnya untuk menu yang di bawah, surveillance itu misalnya teman-teman mau aktifin beberapa alert. Jadi kalau misalnya ada gerakan atau ada orang terdeteksi, itu bakal ngirim notifikasi ke handphone kita. Nah ini contohnya kalau misalnya ada notif motion detected atau terdeteksi gerakan, teman-teman bisa klik untuk lihat hasil rekamannya. Untuk yang menu playback, teman-teman bisa lihat rekaman CCTV pada waktu atau tanggal tertentu yang teman-teman mau. Tinggal digeser aja slidernya. Selanjutnya yang storage management, teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa lihat hasil rekaman yang tersimpan di memory card microSD-nya. Dari sini teman-teman bisa pilih yang mana aja yang mau teman-teman download atau pindahin ke handphone teman-teman. Ini isi menu yang kamera setting, yang satu slide itu teman-teman bisa aktifin atau nonaktifin.
Selanjutnya yang PTZ Gesture Rotation itu, teman-teman bisa tinggal swipe up atau kiri kanan itu di layar aja langsung untuk ngarahin kameranya. Ini isi menu yang untuk image settings. Yang pertama itu teman-teman bisa aktifin atau nonaktifin watermark yang berisi tanggal dan jam waktu rekaman. Yang kedua ada Lens Distortion Correction. Kalau misalnya mau diaktifin, itu bakal mengkoreksi distorsinya. Ini perbedaannya, yang belum dikoreksi, dan ini yang setelah dikoreksi. Gua sendiri lebih prefer yang belum dikoreksi, jadi bisa dapat betul-betul wide. Selanjutnya untuk yang Wide Dynamic Range Mode, ini kalau misalnya di-on-in, teman-teman bisa dapat gambar yang lebih terang. Ini perbandingannya sebelum diaktifin, dan ini setelah diaktifin. Gua sendiri sebetulnya lebih prefer yang nggak diaktifin, kalau misalnya kameranya ditaruh di outdoor. Ini dia night vision settingsnya. Ini teman-teman perlu atur. Kalau misalnya teman-teman taruh CCTV-nya di tempat yang ada kemungkinan waktu malam itu betul-betul gelap. Misalnya di gudang atau di kamar. Nah, teman-teman jadi bisa tetap lihat gambarnya dengan bantuan infrared. Tapi hasil gambarnya hitam putih. Kalau misalnya teman-teman aktifin yang full color with low light, ini hanya bisa diaktifin kalau masih ada cahaya tapi sedikit, bukan yang gelap total. Ini contoh hasil rekaman pada siang hari, tepatnya jam 11 siang. Dan ini contoh hasil rekaman pada malam hari, tepatnya hampir jam 12 malam. Ini karena masih ada lampu, jadi nggak aktif yang mode night vision infrarednya. Oke, kesimpulannya setelah gue bandingin sama CCTV yang 1080p kemarin, gue bisa dapetin hasil gambar yang lebih jernih pakai CCTV yang 2K ini. Untuk fitur kurang lebih sama sih ya. Untuk field of view-nya juga gue rasa yang ini lebih wide. Jadi area cakupannya lebih lebar. Walaupun secara tulisan di speknya itu katanya sama sih. Untuk perbedaan harganya itu kurang lebih 100 ribuan ya. Antara yang Full HD dengan yang 2K ini. Oh ya, ada satu hal yang menarik dari CCTV 2K ini. Ini kan gue beli yang versi global ya. Sedangkan temen gue beli yang versi China. Ini malah justru ada fitur motion tracking. Jadi CCTV-nya bisa ngikutin kalau misalnya ada gerakan. Tapi memang nggak seresponsif yang 2K Pro. Dan menu ini cuma muncul kalau aplikasi Mi Home-nya connect ke server China. Gue sendiri kebetulan belum pernah cobain untuk konekin yang versi global punya gue ini ke server China. Karena kalau misalnya connect ke server China itu karena jauh, jadi agak sedikit lemot. Dan karena dua CCTV gue yang lainnya itu juga memang versi global, jadi gue pikir disatuin aja ke server Indonesia. Dan kalau misalnya udah di-connect ke server Indonesia itu nggak bisa dipindahin ke server China. Begitupun sebaliknya, harus di-pairing ulang lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman memang perlu sekali fitur motion trackingnya, gue saranin untuk beli yang 2K versi China. Dan kalau misalnya rencana bakal pakai lebih dari satu CCTV, gue saranin beli yang versi China juga. Supaya bisa connect bareng-bareng. Tapi konsekuensinya tadi itu ya, kalau misalnya connect ke server China, kemungkinan waktu akses itu agak sedikit lemot. CCTV yang 2K ini gue taruh di depan rumah. Dan untuk penempatannya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman butuh informasi tentang mountingnya, tentang kabel yang lebih panjang, dan juga power adapter, nanti bakal gue bikin di video terpisah. Dan juga selanjutnya gue bakal bikin video perbandingan antara 3 tipe CCTV Xiaomi ini. Yang Full HD, yang 2K, dan yang 2K Pro. Jadi nanti teman-teman bisa simpulin sendiri teman-teman lebih cocok tipe yang mana. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.